Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur kasih Tuhan sungguh melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menuntun langkah kami, dan saat ini Tuhan akan menyatakan tuntunan kepada kami semua melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Berkatilah ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Firman Tuhan ini menuntun langkah kami dan hidup kami senantiasa terarah kepada kehendak Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bacaan kita adalah dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah berpegang sampai akhir. Saudara, pernah nggak kita memiliki semangat di awal tapi kemudian lama-kelamaan kendor di tengah jalan? Seperti halnya orang yang mulai berolahraga. Pada hari pertama semangat, sepatu beli baru, niat untuk hidup sehat. Tetapi seiring berjalannya waktu, baru 2 minggu, baru 3 minggu, sepatu juga masih bagus, tetapi perlahan-lahan semangat itu kendor. Tidak lari lagi, makannya juga sudah tidak sehat lagi. Kehidupan rohani bisa jadi juga seperti itu. Awalnya ikut pelayanan, ikut persekutuan, berdoa, penuh semangat. Tapi seiring berjalannya waktu, mengalami capek, sibuk, atau bahkan kecewa. Pelan-pelan kemudian mulai longgar. Firman Tuhan pada saat ini sederhana tetapi dalam. Peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan itu adalah soal kita memulai dan juga bagaimana kita bertahan. Jemaat di Tiatira dalam bacaan kita sebenarnya memiliki banyak hal yang baik seperti kasih, iman, pelayanan, dan juga ketekunan. Tapi mereka mulai longgar, mereka mulai kendor, membiarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar masuk ke dalam kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka. Dan di tengah situasi itu Tuhan tidak langsung memberi banyak teori. Dia hanya berkata, peganglah apa yang ada padamu. Apa artinya? Artinya, sekalipun situasi berubah, kita perlu tetap memegang iman. Walaupun ada orang lain yang mengecewakan kita tetap berpegang pada kasih. Walaupun hidup yang dijalani itu tidak mudah, tapi tetaplah memiliki pengharapan. Kadang masalah kita bukan tidak tahu kebenaran, tapi tidak berpegang pada kebenaran itu. Padahal hidup ini seperti arus sungai. Kalau tidak berpegangan, ya kita akan terbawa arus. Maka saat ini mari bersama-sama kita merefleksikan hidup kita. Apakah ada dalam hidup kita yang saat ini sudah mulai longgar, tidak bersemangat lagi seperti dahulu? Dulu barangkali rajin berdoa, sekarang sudah jarang. Dulu punya hati yang lembut, sekarang mudah marah. Atau bisa jadi bahkan dulu percaya Tuhan, sekarang sudah mulai banyak khawatirnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata, peganglah itu sampai
aku datang. Maka mari kita mulai dengan langkah yang sederhana, kembali berdoa, kembali baca firman Tuhan, kembali percaya walaupun ya barangkali masih ada keraguan, masih tidak bisa baca banyak-banyak ayat ya, ataupun doanya doa-doa yang singkat. Tapi dengan begitu kita belajar untuk setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah perjalanan yang panjang. Dan dalam perjalanan ini kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menolong, menopang, menguatkan kita, dan juga Dia menunggu kita di garis akhir. Maka mari kita memegang iman kita, percaya kita, hal-hal yang baik, apa yang benar, pengharapan kita, kasih kita, sampai Tuhan datang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa terkadang kami tidak semangat, kurang semangat dalam menjalani kehidupan. Ada banyak hal yang mempengaruhi hati kami, hidup kami, sehingga kami merasa perlu berhenti, perlu menjauh, dan lain sebagainya. Saat ini Engkau mengingatkan kami kembali, untuk kami bisa dikuatkan, untuk kami tetap berpegang pada iman kami, pada kasih, berpegang pada pengharapan di dalam Engkau. Ketika kami lemah, kiranya Tuhan menguatkan kami. Ketika kami hampir menyerah, mari Tuhan menopang kami, supaya kami bisa setia sampai akhir. Inilah ya Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.